Di luar dugaan, di balik penangkapan Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, BKPSDM Kabupaten Seluma, Cucu Wibowo, karena melakukan pungutan liar, kepada 193 P3K tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, sebesar Rp300.000 per orang, ada informasi dugaan pungli kelulusan, kepada P3K tenaga kesehatan, juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, sebesar 30 juta hingga 60 juta rupiah per orang. Saya dapat informasi, sebelum OTT ada pungutan di atas 30 juta rupiah. Coba hubungi orangnya, di salah satu desa, di Kecamatan Seluma Barat. Untuk lulus P3K tenaga kesehatan, kabarnya dia setor 60 juta rupiah, kepada oknum di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, kata seorang sumber yang juga aktivis, untuk sementara meminta tidak disebut nama, seraya menyebutkan nama orang dan nama desa dimaksud, melalui pesan aplikasi Messenger, kepada wartawan Bintang TV Kabupaten Seluma, Edi Santoso. Menurut info terakhir, uang sebesar 60 juta rupiah tersebut, sudah disita Kejari, atau Kejaksaan Negeri Seluma, sebagai barang bukti atau BB. Dan penyetor, sudah berstatus sebagai saksi. Artinya, dugaan pungli yang angkanya terbilang besar itu, sudah dalam penyelidikan Kejari Seluma. Dengan kata lain, prosesnya akan berlanjut, kita tunggu saja apa ending akhirnya nanti, seperti apa. Saya tidak tahu pasti, mana yang lebih dulu dilidik Kejari. Apakah dugaan pungli kelulusan, atau dugaan pungli SK? Sebesar Rp300.000 per orang, yang sempat menghebohkan, dan sudah mengantarkan Cucu Wibowo, ke balik terali besi, ujar sumber, seraya memperdengarkan rekaman permintaan uang pungli kelulusan, dari seorang perempuan, dengan menjual-jual jabatan pejabat tinggi Kabupaten Seluma, kepada P3K tenaga kesehatan lain, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairudin MDK, yang berkunjung ke kediamannya, Rabu, 7 Juni, 2023, malam. Oleh karenanya, kita berharap, Bintang TV yang selama ini diketahui konsisten, terhadap berita yang menyangkut nasib orang banyak, terus mengawal proses hukum dugaan pungli kelulusan P3K tenaga kesehatan. Kami yakin, masyarakat ingin tahu, seperti apa penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Seluma, ujarnya. Disinggung tentang rekaman permintaan uang pungli, menurut sumber, dijamin tidak akan digunakan untuk hal-hal melawan hukum. Sepanjang untuk kepentingan penegakan hukum, rekaman akan diserahkan kepada APH, atau aparat penegak hukum yang berwenang, tambahnya. Seperti diketahui, pada 10 April 2023, Kejaksaan Negeri Seluma, mengamankan Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, BKPSDM Kabupaten Seluma, Cucu Wibowo, karena diduga meminta uang kepada 193 orang P3K tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, sebesar Rp300.000 per orang, dengan modus untuk mempercepat penerbitan SK. Pungutan uang, dihimpun melalui sesama P3K tenaga kesehatan, yang berdasarkan pertemuan di Kota Bengkulu, ditetapkan sebagai koordinator. Meski Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kajari Seluma, Wuryadi Paramita, melalui Kasih Intel, Andi Setiawan, sebagaimana diwartakan beberapa media online sebelumnya, mengatakan, bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi, ada tersangka baru yang terlibat di belakang Cucu Wibowo. Tetapi hingga berkas perkara Cucu Wibowo, dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu, siapa pihak yang terlibat di belakang Cucu Wibowo, belum terungkap ke permukaan. Terpisah, seorang sumber yang meminta tidak disebut nama, berpendapat, Cucu Wibowo, sepertinya dijadikan tumbal, untuk menyelamatkan yang disebut sebagai pihak, yang ada di belakang dia. Tetapi sumber lain, yang juga meminta tidak disebut nama, dengan tegas mengatakan, Cucu Wibowo tidak dijadikan tumbal. Sebaliknya, Cucu Wibowo, menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Sebab, meski seluruh saksi menyebutkan, pungutan uang kepada 193 P3K tenaga kesehatan, sebesar Rp300.000 per orang, atas permintaan dia. Tetapi Cucu Wibowo, tetap ngotot tidak mengaku, dan tetap ngotot menyatakan tidak bersalah, tanpa menyebutkan siapa yang menurut dia bersalah. Hanya saja, hingga berita ini siap tayang, baik Bupati Seluma,
Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, belum terkonfirmasi. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan juru kamera Marco Melandri melaporkan.